atau rakyat untuk menduduki bangku politik atau jabatan publik. Nah, saya juga ingin meluruskan kesalahan berpikir dari kerangka yang telah disampaikan oleh tim pro, di mana tim pro atau bagaimana saudara bisa mengatakan bahwasanya kandidat yang telah duduk di bangku-bangku pemerintahan itu banyak yang tidak pantas karena tidak mengutamakan tes kompetensi ini dan juga meritokrasi yang tidak terbatas, dan juga mencontohkan daripada Donald Trump yang telah mengkhianati rakyatnya dengan menetapkan sebuah kebijakan yang malah merugikan rakyat. Justru dengan juriku yang terhormat, pihak pro justru malah menguak bahwasannya tes kompetensi akademik ini tidak selalu efisien dan juga tidak selalu berjalan dengan mulus. Padahal jika kita lihat Donald Trump itu pastinya sudah mengenyam pendidikan yang jauh lebih tinggi dan juga memiliki pengalaman yang baik. Tetapi apa yang telah terjadi di lapangan? Donald Trump justru malah mengkhianati rakyatnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh tim pro, dan juga tidak menjalankan kebijakan yang relevan dan sebagaimana mestinya. Dan yang kedua, bagaimana saudaraku berpikir bahwasannya tes kompetensi ini akan mengurangi atau mengurangi kemungkinan kebijakan yang tidak relevan dapat terjadi dan juga ditetapkan oleh pihak pemerintah. Tetapi, bagaimana jika kebijakan-kebijakan tersebut, hal itu merupakan kepentingan pribadi yang terselubung? Bagaimana jika para penduduk atau pemilik jabatan yang saat ini menduduki jabatan-jabatan politik itu menggunakan akal cerdiknya itu untuk kepentingan pribadi belaka dan juga mengkorupsinya dan sebagainya? Kita tidak pernah tahu apa yang mereka pikirkan. Dan di sini saya hadir untuk menyampaikan beberapa urgensi bagaimana status quo atau apatisme politik ini terjadi. Yang pertama, apatisme politik ini terjadi seperti yang telah disampaikan oleh pihak pro, di mana para Gen Z terutama itu sudah apatis terhadap politik dan cenderung tidak peduli apapun yang terjadi dalam pemerintahan bangsa Indonesia. Yang pertama, alasan mengapa mereka tidak peduli terhadap politik saat ini karena Gen Z itu apatis bukan karena calon yang tidak kompeten, melainkan kurangnya kepercayaan. Contohnya ini, banyak sekali pihak-pihak dari pemerintah atau yang telah duduk di jabatan tersebut itu sudah mengenyam pendidikan yang sangat tinggi, sudah terbukti dia itu cerdik secara kognitifnya, tetapi mereka justru memiliki kasus-kasus seperti korupsi dan kawan-kawannya yang telah dilakukan oleh mereka sendiri, dan pejabat itu sudah melalui tes kompetensinya secara mumpuni dan memiliki nilai yang baik. Dan yang kedua, pejabat publik itu merupakan pelayan daripada masyarakat, seperti yang kita tahu, seperti yang sudah disampaikan pula oleh tim pro bahwasannya rakyat itu telah membayar pajak dan juga patuh terhadap hukum yang ada. Harusnya pemerintah itu memberikan timbal balik yang seimbang seperti yang telah disampaikan. Tetapi pihak pro lupa menyampaikan bahwasannya pejabat publik itu tidak hanya cerdik tetapi juga harus merakyat dan juga memperhatikan secara kondisi sosial dan ekonomi daripada masyarakat itu sendiri. Contohnya, apabila kita menempatkan orang-orang yang sudah mungkin berpendidikan dan juga kuliah misalnya di luar negeri, tetapi tidak pernah bertemu dengan rakyatnya ataupun jarang berinteraksi secara langsung, apakah mereka tetap bisa melayani dan juga memimpin daerah-daerah tersebut dan juga menduduki jabatan tersebut dengan baik? Tentunya tidak. Mereka itu tidak mengerti dan juga memiliki pengalaman secara menyeluruh tentang bidang-bidang yang ada di daerah tersebut. Harusnya mereka-mereka yang duduk di jabatan publik itu mereka yang tahu dan juga memiliki rasa simpati yang tinggi terhadap kondisi rakyatnya. Dan yang kedua, yang ketiga, kata wajib itu terlalu memberatkan menurut saya, karena kedudukan setiap orang itu seharusnya sama, tidak membeda-bedakan daripada jejak pendidikannya. Contohnya saja pendidikan yang tinggi seperti S1, S2 dan seterusnya itu membutuhkan biaya yang sangat mahal pula, dan hal itu hanya bisa dienyam oleh kaum-kaum menengah ke atas. Tapi bagaimana kondisinya jika orang yang kompeten itu justru kaum-kaum yang di bawah yang sudah memiliki pengalaman dan tahu kondisi seluk-beluknya secara komprehensif bagaimana daerah tersebut bekerja, walaupun mereka tidak mengenyam pendidikan secara tinggi, tetapi karena mereka benar-benar kompeten dari sisi pekerjaan yang harus dilakukan dan terjun di lapangan. Yang keempat, kita harus menghilangkan akar dari permasalahan tersebut, tidak hanya tes kompetensi tetapi juga adanya money politik. Apabila yang lolos tes kompetensi politik ini tetapi saat mencalonkan diri mereka menggunakan strategi politik money politik, itu justru hanya akan memunculkan dan juga meninggikan yang namanya apatisme politik daripada status quo yang telah terjadi. Tidak hanya golput tetapi orang-orang yang memilih mencoblos daripada kandidat-kandidat yang telah ada itu hanya karena mereka diberikan uang, hanya karena mereka telah diberikan sebuah kompensasi. Kamu
sudah diberikan uang ini kamu harus memilih calon ini. Tidak seperti itu. Kita memilih karena kita tahu mereka bekerjanya bagaimana, mereka kompetensinya bagaimana, tidak hanya sebatas harga dari coblosan masyarakat itu ditentukan oleh secarik uang. Kita juga Dewan Juriku yang terhormat, kita tidak bisa melihat dari sebelah mata, kita harus memperbanyak calon yang kompetensinya itu tidak hanya mengumandangkan slogan atau visi misinya saja. Contohnya banyak sekali calon yang memprioritaskan misal 19 juta lapangan pekerjaan dan yang lain-lain, tetapi itu hanya janji-janji belaka. Tetapi apabila kita melihat yang lebih dekat, yaitu sosok yang dekat dengan rakyat, itulah yang dibutuhkan. Contohnya ini ada gubernur berinisial KDM yang beliau justru malah mengumbarkan dalam suatu video yang menyatakan bahwasanya beliau itu tidak naik kelas 1 bersama dengan teman sebayanya. Tetapi seperti yang kita tahu, KDM ini memiliki visi misi yang telah dijalankan dengan baik. Program-programnya pun lancar dan juga dia harmonis dengan rakyat-rakyatnya dan juga dicintai oleh rakyat-rakyatnya. Dan juga Dewan Juriku yang terhormat, di sini saya akan menyampaikan mekanisme solusi dari sisi sosiologinya. Apabila orang atau masyarakat itu akan cenderung merasa lebih nyaman dengan orang yang sudah mereka kenal, dan juga masyarakat akan cenderung lebih terbuka dengan orang-orang yang telah mereka kenal. Dari sisi psikologis, orang yang berkompeten itu seringkali dia itu merasa lebih sombong ataupun lebih pintar saat disandingkan dengan orang-orang yang di bawahnya. Contohnya, program B5 yang telah dilaksanakan oleh Nadiem Makarim itu seringkali berbasis teknologi, padahal teknologi tersebut belum merata secara keseluruhan di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Dan juga dalam sisi keadilan, bagaimana saudaraku menjelaskan transparansi yang telah disampaikan, padahal transparansi itu tidak hanya berdasar pada tes kompetensinya saja, tetapi harusnya transparansi itu tentang penggunaan biaya dan juga pengawasan daripada program-program yang telah diacungkan oleh pemerintah itu sendiri. Dan contoh dari sisi kemanusiaan, orang itu harusnya dicari yang lebih merakyat, seperti yang telah saya katakan tadi. Yang merakyat itu cenderung lebih empati kepada rakyat kecil. Contohnya adanya SDGs nomor 1, yaitu tanpa kemiskinan. Bagaimana orang-orang yang telah duduk di pemerintahan itu ketika mereka tidak memiliki sikap empatik, tapi mereka lalu mereka tidak bisa mengentaskan kemiskinan sebagaimana mestinya. Sekian dari saya bangga sebagai tim oposisi.